Waduh, aliran sesat nanti sampean. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Betul sampean. Aliran Ngeri sesat sampean. katanya. Aduh, Parah. ngeri sampean. Begini Masa ya, bisa kayak begini, gitu? begini. Gimana? Ya, sing dimaksud Yesus tidak akan mati. Bukan berarti Yesus tidak pernah mati. Satu, yang kedua, sekalipun Yesus berkata tidak pernah mati, bukan berarti terus ditaruh pedang di sini, tidak mati, bukan. Yesus tidak pernah mengatakan dan Yesus tidak pernah punya ilmu kebal tubuh, enggak begitu. Memangnya limbat, bukan begitu. Berarti limbat lebih hebat. Bukan lebih hebat, tapi enggak seperti itu. Nah, jadi gini, bilangin nanti itu arahnya itu betul. Yesus itu lucu abang ini. Ketika jadi manusia, ya seperti manusia kayak sampean saya lah. Ya pernah lapar, pernah marah, podo, bang. Sehingga podo berhubung dia itu memang sebenarnya bukan manusia beneran. Bedanya manusia begitu mati enggak bangkit lagi. Nek Yesus bedanya sama kita, sama manusia, kalaupun dia sudah mati, kematian tidak akan membuatnya mengakhiri kisah hidupnya. Kematian hanya dilewati 3 hari saja, setelah 3 hari hidup kembali. Sehingga dimaksud Yesus berarti dia mengalami mati. Aku tidak akan mati. Memang nats saya sing sampean baca itu sing Lukas juga sampean baca. Memang harus digenapi. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Syukran Alia. Betul. Yang dimaksud tidak akan mati bukan berarti ditaruh pedang di sini nggak mati, bukan. Ditusuk sama prajurit Romawi ketika disalib, perutnya jeblos blus, keluar airnya, nggak mati, nggak begitu. Salah itu. Jadi lalu bagaimana Pak Didi? Begini, baca dalam Lukas tadi sing 24 tadi, dia tidak pernah mati, kalaupun melewati kematian dia bakal hidup kembali. Ini yang membedakan antara sampean saya dengan Yesus. Nggak pernah mati kok terus ilmu kebal orang ngono, nggak masuk itu. Nggak pernah mati kok terus pernah disalib kok, terus yang disalib orang lain, nggak ada orang lain. Kleru itu, bahaya sampai itu. Sampean Kristen apa bukan bang? Bukan bang. Waduh, pantesan betul. Waduh, walah. Sampean bukan orang Kristen kok berani paham sama kitabnya orang Kristen. Aduh. Berarti gini, bang. Gimana? Sampean tidak paham Alkitab. Nih, sampean bukan orang Kristen ya. Sampean hanya berusaha memahami kalimat. Saya itu memahami kalimat, bukan Alkitab. Nek sampean orang Kristen, saya yakin pemahaman kita berbeda. Memang Alkitab Yesus mengajarkan itu lewat perumpamaan supaya hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah dapat karunia khususon dapat karunia Allah untuk mengerti dan diberi jalan hidup. Mlebu swarga nol gampangane ngono lho bang. Lha kok terus. Nah, nek sampean ndak paham ora apa-apa. Banyak sing ndak paham lainnya. Bukan berarti orangnya bodoh, ndak. Memang tidak masuk catatan orang-orang yang diberi karunia untuk memahami Alkitab. Ngono bang. Wah, pantesan lho kok ket mau ngengkel. Ternyata bukan orang Kristen, malah jadi orang paham Alkitab. Jadi kalau orang Kristen begitu gini, sampean tanya sama saya aja. Sampean tanya saya karena enggak akan bertanya saya. Enggak bertanya saya karena apapun yang tertulis di Bible Anda itu akan bertentangan dengan akal. Untuk apa saya tanya? Betul. Betul. Saya kan gini, itu sama halnya. Nah itu. Sama halnya saya memperbodoh diri itu. Betul. Saya setuju itu. Jadi gini,
saya ulangi kata sampean. Apa yang tercatat dalam Bible Anda itu bertentangan dengan akal. Betul. Memang pantasan aja Bang, pantasan dari tadi. Tidak semua masuk dalam akal manusia. Tidak semua. Semua. Iya. Yesus bertemu sama Simon Petrus yang ahli mencari ikan, jenis ahli loh. Dari kecil itu sudah bukan cari ikan. Dia tahu tempatnya ikan di mana, lautnya di mana, tahu. Jam berapa ikannya itu tahu. Nah, Petrus pulang dari cari ikan semalam itu tidak dapat apa-apa. Nah, begitu Yesus datang, kamu tebar jalanmu ke kiri. Itu sepisan tok, busuk jalannya penuh, nggak masuk akal Bang. Karena apa? Memang masalah Allah, masalah Tuhan, apalagi Yesus nggak pernah masuk akal. Yesus punya 5 roti, rotinya 5 Bang. Nah, 5, rotinya 5, ikannya 2, kecil-kecil 2. Nah, ada orang 5.000, tok. Ambil itu 5 roti 2 ikan, ditaruh keranjang terus berdoa. Itu untuk membuktikan sama apa Bang? 5 roti. Itu bisa itu bukti untuk dia berikan itu bukti sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Aduh, bukan beli. Ini loh tak ceritani. Enggak, maksudku Yesus itu memperlihatkan seperti itu untuk supaya kita imani dia Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan diimani, itu kisah. Iya, kisah itu masalah iman itu pribadi itu. Yesus mempertontonkan hal itu di depan orang Yahudi supaya dia dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan, nggak penting. Yesus itu mau percaya mau enggak itu nggak penting. Waduh. Yesus itu mengajar gitu. Waduh, makanya gini. Yesus itu melakukan mukjizat untuk membuktikan kalau dia itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Salah. Yesus mengatakan itu. Yohanes 5 nomor 36. Ayo, bantah aja terus, bantah terus. Iya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ayo. Itu pemberitahuan hanya kepada orang itu. Tetapi secara keseluruhan Yesus setiap ngomong kok Yohanes. Memang iyalah banyak yang tidak masuk akal. Jadi membantah dalil loh. Orang piet, orang ngedan kok diajak diskusi, kirain tadi sehat. Lama-lama kok curiga nggak waras sih. Ternyata betul. Tidak akan mati kok diartikan mati. Kalau dibilang nggak semua orang bisa ngerti Bible karena tidak masuk akal, ya ditulis saja di situ. Aku akan mati. Kenapa nggak ditulis di situ? Kayak gitu aja supaya orang ngerti. Kenapa harus dikatakan aku tidak akan mati, tapi ternyata artinya mati? Dasar. Ambil galingkang, peras, minum airnya biar sehat. Halo bakso tumis, bisa buka kamera? Belum bisa Bang. Belum bisa. Tunggu aja buka kamera bisa Bang ya. David. Halo. Buka kameranya Bang David. Baik. Oke. Oke Bang. Tadi Abang menyimak diskusi kami Bang. Apa itu? Oke. Menurut saudara, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur? Ya, pada hari ketiga. Yesus. Berarti Yesus mengalami kematian? Mengalami itu. Tapi nubuatan untuk Yesus itu mengatakan aku tidak akan mati. Iya. Dia kan mana yang mati betul? dalam 3 hari. Betul. Dia mati lanjut. dalam 3 hari. Lanjut. Nah, kan dia mati dalam 3 hari. Jadi bangkitnya 3 hari setelah naik ke surga. Halo Bang.
Gimana Bang? Sorry, saya lagi perlu soalnya. Ya. Gimana? Dia kan mati 3 hari, jadi bangkitnya 3 hari itu kan naik ke surga. Tapi kan dikatakan dia mengatakan aku tidak akan mati. Tidak akan mati. Mana dalilnya? Di Mazmur 118. Itu semuanya dikutip. Hah? Kalau misalnya Alkitab kan nggak dikutip semua dari arasan itu. Loh, kenapa bisa berubah dengan ajaran Yesus? Kenapa berbeda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang mati? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa mati gitu? Kenapa saudara pingin kali Yesus yang mati? Kenapa kenapa sama seperti iblis? Mau kali Yesus yang mati? Nggak ada. Siapa yang mau ngintip mati? Lah, tadi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Doubling Bang, doubling suaranya. Doubling. Mungkin ada 2 perangkat HP, dimatikan aja satu. Ini Bang. Dia kan mati, kan dia itu disalibkan. Gimana? Dia akan disalibkan. Iya. Tapi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Coba bacakan itu. Mana dalil? Coba Anda buka di Mazmur 18. Gak bawa Alkitab Bang. Coba Anda buka di Mazmur 18. Oke, di mana? Mazmur 118 nomor 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Gimana? Hanya saja dia kan mengalami matinya itu naik ke surga, ya kan? Dia mengatakan aku tidak akan mati. Betul. Dia kan tidak akan mati kan? Lalu yang keluar dari kubur siapa? Tapi yang setelah 3 hari dia akan bangkit lagi. Yang namanya tidak akan mati Bang, tidak ada cerita mau bangkit 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 bulan. Dia tidak akan mati. Istilahnya, Bang. Hah? Begini. Beda kayak Muhammad Bang. Dia akan mati untuk selamanya ya. Nah, di mana kemudian Yesus mengatakan dia akan mati 3 hari? Nggak ada. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Kalau tidak akan mati itu maksudnya akan mati gitu Bang. Itu kan dia akan mati karena disalibkan. Itu kan Iya. istilahnya. Kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang disalib ini bukan Yesus. Jadi ya, Ya bukan Yesus. Intinya bukan Yesus. Kan dia mengatakan aku tidak akan mati. Petrus juga mengatakan, Petrus membacakan kemudian nubuat tentang Yesus berdasarkan kakeknya Daud dalam Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa kata Petrus? Bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Daud tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ada 2. Satu naik ke langit, satu yang disalib. Yang naik ke langit inilah yang tidak mengalami kematian. Yang dia katakan sendiri, aku tidak akan mati. itu yang dikatakan yang naik ke surga itu dinamakan roh, iya kan? Jadi, Lengkap jasadnya naik Bang. Lengkap dengan jasad naik. dengarkan aku. Ya. Ya. Suaranya hilang Bang, suaranya hilang. Yang dikuburkan itu badannya, istilahnya tubuhnya yang kotor, istilahnya dosa gitu. Berarti mati dong. Jadi betul, memang mati ya. Lah, mana yang betul? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Dengarkan Bang.
Misalnya abang mati, biar saya bikin. Ya. Abang mati misal. Loh, Berarti abang badan Yesus itu kan mengatakan mati ya kan? Yesus mengatakan Nyawa aku itu tidak akan gimana? mati. Begini bang, saya tanya balik gini. Ya. Seandainya Bang Juma kan mati, dikubur ya kan, dimakamkan. Jadi nyawa abang itu di mana? Loh, kok jadi mati itu namanya? Yang dikatakan tidak mengalami mati, tidak akan mati, artinya jasad dan ruhnya tidak terpisah. Itu dikatakan oleh Yesus di Mazmur, sampai dikatakannya bahwa aku akan mengalahkan musuhku. Ketika musuhnya berupaya untuk membunuhnya, rupa-rupanya dia diangkat oleh Tuhan ke langit. Lalu musuhnya lah yang disalib. Itulah yang kalian sembah. Makanya nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yesus. Karena yang disembah oleh Kristen adalah yang keluar dari kubur. Yesus asli terangkat ke langit, Bang. Makanya orang Yahudi dan Kristen itu dua kelompok yang sangat berbeda. Yahudi menyembah Elohim, Kristen yang dari barat menyembah kepada yang keluar dari kubur. Ada nggak Tuhannya Yahudi mati? Nggak ada. Ya mati Tuhannya Kristen. Adakah Yesus yang untuk Mesias Yahudi itu mati? Enggak. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Begini Bang. Jadi abang ceritakan ini bagaimana ya cerita? Abang misalnya gini. Gimana? Tahu berarti membuat lagi apa misalnya dia persoalan. Udah tahu mati apa udah tahu hidup masih gitu? Nah, Yesus ini tidak mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak masuk di alam kubur. Berarti yang keluar dari alam kubur ini bukan dia. Kita sepakat gitu ya. Yang sepercaya abang gimana? Mati apa tidak? Tidak. Dia terangkat langsung ke langit. Memang betul. Dia langsung mati tapi terangkat langsung. Lah itu mati. Lah itu mati. Kalau abang mati, kalau saya tidak, sesuai dengan pengakuan Yesus. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Nggak ada. Amin. Nah, sementara yang keluar dari kubur itu apa? Orang yang dibunuh, yang keluar dari kubur. Jadi siapa yang keluar dari kubur ini menurut Yesus? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Tidak. Kok tidak pula Yesus yang mengatakan itu, Bang? Bukan aku yang mengatakan. Yesusnya yang mengatakan itu. Bukan aku. Yesus yang berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Sekarang, artinya abad pertama. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia keluar, dilempar keluar. Itu siapa itu sekarang? Waktu zaman itu dilempar keluar dari mana? Dilempar keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus, Bang? Iblis. Jadi begini Bang, saya ada dulu. Mengapa kalian orang Islam itu selalu saja membahas kitab suci Kristus? Ada apa? Karena kami diutus untuk membersihkan Yesus dari fitnah-fitnah orang-orang kafir terhadap dirinya. Sementara orang Kristen ini tak ada hubungannya dengan Yesus. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus, coba Bang? Yesus orang Yahudi. Dia datang mengaku dengan mulutnya, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalian bukan Bani Israel, tapi kalian memfitnah Yesus.
Yesus adalah Tuhan yang nusul ke bumi, keluar dari... Anda memfitnah. Kami turun, Al-Quran turun untuk mengingatkan kalian, yang kalian sembah itu bukan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Dan Yesus pun di dalam kitab saudara akan mengusir saudara. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Diusir kalian sama Yesus yang asli. Karena kalian kemudian ya menyembah yang keluar dari kubur, penguasa dunia itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi jadi manusia, Bang? Sejak kapan Tuhannya Yahudi masuk kubur, keluar dari kubur? Itu konsep yang dibuat-buat oleh pendahulu-pendahulu kalian. Dia kan cuma hanya diutus oleh Tuhan Kepada Bani Israel. Sebagai nabi, bukan kepada Anda. Dia kan, kami percaya bahwasanya kan dia dari dia. Maksudnya dari dia itu siapa? Dia Yesus itu ya nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dalam penolakannya mereka membunuhnya. Tapi Tuhannya Bani Israel tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang sucinya. Maka diangkatlah dia ke atas. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Terangkat dia langsung ke atas. Maka yang menggantikan itu adalah orang yang fasik, orang yang berkhianat, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yesus? Tidak mungkin. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah para pendosa. Salah satu dari mereka yang berkhianat inilah yang disalib menggantikan Yesus. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, siapa yang dikutuk itu di atas salib? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus? Bukan. Yudas. Itulah yang kalian sembah. Yudas itu karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan Yudas adalah iblis. Yesus tidak mati, aku tidak. Oke, saudara, oke. Thank you. Makasih ya. Iya, sama-sama. Man rasailah baco la Nana. Halo, selamat malam. Saudara Sitomorang bisa buka kameranya, Bang. Silakan. Wah. Lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada yang tidur beneran. Halo saudara Iwan Parera. Ngorok juga dia. Bahayanya. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya, Bang. Kalau bisa teman-teman begitu Nek langsung buka kamera. Karena diskusi kita itu pelan-pelan. Akun saya belum bisa buka kamera, Bu. Dari mana, Bang? Katolik atau Protestan? Saya Kristen saya.
Yang keluar dari kubur siapa, Bang? Tuhan Yesus. Tuhan keluar dari kubur. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Tapi Yesus, Sekali Yesus tetap Yesus. iya itu urusan Anda. Nggak ada, Butuh tak ada yang bisa menggantikan Tuhan Anda. Anda aja yang pikir itu. Nggak ada urusan itu. Sekarang Yesus itu Bang, mengatakan, Yesus itu mengatakan bahwasanya penguasa dunia ini akan dilemparkan nggak usah keluar. ngarang, Bang. Gimana, Bang? Nggak usah ngarang. Itu Yesus Kamu tahu katakan tentang Yesus dari mana? dari Bible. Bentar. Betul yang mana? Betul yang mana? Bible yang ini, Betul yang mana? Bible yang banyak istilah Al-Quran di dalamnya. Yang mana? Nih, Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, ini. Oh, jadi kamu tahu Yesus dari perjanjian lama? Ya. Yesus mengatakan dirinya di Perjanjian Baru harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di Perjanjian Lama, kata Yesus, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Abang Iya. tahu dari kisah Yesus, ngomong panjang lebar tentang Yesus itu dari kitab apa, Bang? Ini Bible, kitabnya Anda. Ya, Bibel yang mana? Ini kitab Anda ada. Yang mana? Yang mana? Ada Lukas, yang mana? ada Markus, Perjanjian lama atau perjanjian baru? ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, Oke. ada kitab Wahyu. Nah, terus Oh iya. Terus Anda Siapa tahu kalau Yesus itu penulis Tuhan itu, Bang? dari mana? Anda tahu kalau Yesus Tuhan itu dari mana? Hah? Dari mana? Hah? Dari Bible. Di mana? Di mana di Bible ini Bible. kalau Yesus pernah mengaku Tuhan? Di mana? Di kitab Untuk mana memahami Yesus? Yesus Tuhan tidak perlu harus Oh, harus gila dulu dengarkan gitu. dulu. Harus gila dulu, harus gila. Harus gila dulu. Tidak harus mengikuti omonganmu, Bang. Ya. Nah, omongan Kamu harus Yesus, memahami, saya ya. tanya Anda, di mana Anda mendapatkan pengajaran kalau Yesus itu Tuhan? Di mana? Oh, di sini Pengajarannya nggak ya, ada jika- tertulis. Di Bible ini nggak ada ora. Lalu kamu tahu Yesus itu Begini, Tuhan begini, dari mana? Dari mana? Yang Nah, ngajarin sampean kalau Yesus kamu itu jangan- Tuhan itu sopo? Edan iki. Di mana di Bible ini tak ada. Ora iso. Makanya kamu harus belajar Bible yang lebih baik. Lah iki aku udah belajar, aku udah baca iki. Udah aku baca. Nah, kamu tuh banyak ngomong. Ya, Jangkrik. kosong ilmu kamu itu. Lah, kamu yang kosong ilmu. Kosong ilmu Lah kamu. aku mau baca loh. Aku mau baca tertulis di mana? Yesus mengaku Tuhan itu tertulis di mana? Bukti Mana? Yesus Tuhan tidak harus Yesus mengaku Tuhan. Nah, berarti kamu gila berarti. Lawong gimana toh? Bukan gila, Yesus cuma- mengajarkan dirinya gila. bukan Tuhan loh. Kau paksakan gila, dia Bang. Tuhan. Piye? Yang tahu yang Yesus, gila. Tidak yang bisa tahu memahami siapa Yesus itu, ya Yesus sendiri. Loh kok kau yang lebih tahu tentang Yesus? Emang lu siapa? Mungkin maksud lo Yesus yang keluar dari kubur. Kalau Yesus yang keluar dari kubur itu kau mau Tuhan kan ya itu derita lo. Tapi kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu cuma nabi, manusia. Ora iso jadi Tuhan iki kecuali yang keluar dari kubur kau mau Tuhan kan ya silakan tapi itu bukan Yesus. Sudah, Bang? Udah, Boleh saya bicara? silakan. Boleh saya bicara? Iya silakan. Boleh. Dengar baik-baik Juma dan Baik-baik gengnya ya. Silakan. Dengarkan baik-baik. Oke. Tolong jangan dipotong, Bang ya. Jangan dipotong. Jadi Bang Juma ngomong saya dengar. Ya. Sekarang giliran saya ngomong ya. Iya, tapi yang berkelas Bang Juma buatnya harus jangan cuma tahu. ngibul, ngomong pakai data. Bang Juma harus tahu. Ya. Bang Juma tahu tentang Yesus kan sumbernya dari kitab Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru para penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya dan seterusnya dan kawan-kawan.
mereka ini adalah para murid-muridnya Yesus. Dan para murid-muridnya Yesus, setelah Yesus naik ke surga, mereka memberitakan nama Yesus, menyebar ya, ribuan orang bisa percaya Yesus adalah Tuhan, dan karena Yesus adalah Tuhan, maka orang-orang yang meyakini Yesus Tuhan itu adalah disebut Kristen. Ya, Artinya, Tuhan. Bang, artinya, Sudah. Bang, dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu. Ayo belajar mendengar. Ya, artinya, Bang, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Nah, sekarang Abang tahu tentang Yesus dari buku tulisannya orang Kristen. Kok Abang membenturkan Yesus dengan Kristen? Kebodohan macam apa yang sedang dipertontonkan oleh si Juma banyak ngomong itu? Ya. Jadi Udah. Abang tuh tahu tentang Yesus dulu dari hasil tulisan orang-orang Kristen. Udah. Kok Abang memojokkan, membenturkan Yesus dengan Kristen? Itu pamer kebodohan, Bang. Sama Udah. Abang agak kasar sedikit ya, mohon. Enggak apa-apa, kamu Kristen kok Terus, wajar. ini Bang ya, dengarkan dulu. Nah, apa? Kebenaran agama Kristen, kalau ukurnya tidak bisa diukur dari omongan si Juma. Lalu Yang diukur jauh dari omongan Kristen siapa? Dan bukan Kristen. Lalu diukur dari omongan siapa? Alkitab yang dipahami oleh orang Kristen. Omongan Juma banyak bohongnya dari benar. Begitu. Ya. Kalau mau Oke. gila jangan di sini. Kamu kalau Gila nggak itu di comot-comot ayat nggak dapat duit Juma. Gitu loh. Nggak banyak fire. gila kau, edan, edan. Kalau kalah kalah aja, nggak usah nangis. Sakit hatinya. Lo kalau kamu merasa menang, lo kok jadi guru di sini? Jangan kau nangis. Yang paham tentang Bible ya kami. Kami orang Kristen yang paham Bible. Paham matamu suwe. Paham apa? Yang tadi aja yang pertama, kalau mau paham Bible itu jangan pakai akal. Jangkrik. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera? Oh, Bisa buka kamera, Bang? oke Bang Juma, saya mau bertanya nih. Buka kamera dulu. Bisa bertanya apa tidak? Buka kamera bisa atau tidak? Saya mau Nggak bi- bertanya nih Bang, aku mau nanya Buka apakah kamera, saya kasih kamu bertanya 1000 pertanyaan. Buka kamera mau- dulu. saya mau bertanya Bang. Saya akan jawab 1000 pertanyaanmu. Buka kamera dulu. Saya ini mau bertanya satu aja. Mau sampai 1000. Tanya di kloset sana atau di batu nisannya pendetamu. Kau tanya, jangan di sini. Suruh buka kamera aja susah. Tinggal tekan aja pun. Halo. 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 Halo, Lah baco. Kalau naik ngomong bang ngomong. Abang. Bang Suma. Ngomong aja nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Sari. Kalau siang Sari Puding. Halo. Selamat malam. Malam bang. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Bisa buka kameranya, Pak? Ini mau mati lampu. Nggak apa-apa, nyalain aja dulu.
Silakan. Mati lampu. Nah, itu bisa. Dari mana? Katolik, Protestan, Abang? Protestan. Protestan. Hmm. Abang ada Bible di situ, Mau bisa nanya. baca Lukas 4:11. Ini saya mau nanya siapa yang keluar dari kubur kan gitu loh. Jadi yang disembah-sembah di kuburan itu yang Muhammad gimana itu? Siapa yang disembah Nabi Muhammad maksudnya? Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya gimana? Rob kamu. Robku. Rabbus samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahudu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Manzal ladhi, beliau bertahta di atas, bukan di kubur. Itu Tuhan kami bertahta di arsy. Oke? Jadi yang Bapak Tuhankan itu apa? Rob atau gimana? Tuhan kami Allah, Rabbus samawati wal Iya. ard. Kenapa Anda mengatakan Nabi Muhammad Tuhan kami? Kenapa? Alasannya apa? Jadi Alasannya? setiap saya dengarkan alasannya tiap lebaran itu Muhammadku kok Muhammad yang disembah. Oh, kok disembah pula? Jadi kalau ilmu masih nihil, lebih baik bertanya, kenapa Anda mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad? Apa alasannya? Apakah karena kalian iri karena ketahuan menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Sampai kamu juga harus memaksa kami menyembah juga makhluk yang ada di alam kubur? Gitu. Kami enggak. Yang terciduk kalian, Yesus mengatakan bahwa sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Ayo. Sekarang itu abad pertama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Ayo, siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ayo. Ayo, kutanya dulu kau. Tadi Siapa yang menyembah Bapak bilang, makhluk yang keluar dari kubur? Situ. Umat Islam atau Kristen? Jawab. Situ. Tadi Siapa? Bapak bilang kan Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Jawab. Yesus mengatakan penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Sekarang juga. Nah, itu siapa itu yang keluar dari kubur? yang Siapa? dilempar di mana? Hei, Anda baca Yesaya 14 nomor 15. Iblis naik ke awan-awan ingin menyamai yang maha kuasa. Apa kata Tuhan? Data nomor 15 ini dari saya 15. Sebaliknya ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Siapa yang masuk ke alam kubur? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur? Nabi Muhammad atau sembahanmu? Jawab. Iblis. Jom. Yesus mengatakan penguasa dunia dilempar keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Itu siapa menurut Yesus? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawab. Siapa penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus? Jawab. Penguasa apa? Penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Jawab. Penguasa kubur itu yaitu tergantung iman kita. Penguasa dunia yang keluar dari kubur itu siapa? Ingat Markus 5. Kau baca Markus 5. Markus 5 itu ada orang yang kerasukan iblis di kuburan. Keluar dari kubur. Paham? Sampai situ paham? Jom. Lukas 8 ada orang kerasukan
iblis yang keluar dari kubur. Paham? Jadi yang keluar dari kubur itu adalah roh. Kamu penyembah roh. Selamat. Kamu menghujat Nabi Muhammad. No. Justru yang keluar dari kubur itu yang harus diwaspadai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Bercanda. Jadi yang keluar dari kubur itu menurut Yesus penguasa dunia. Ngeri kali ya. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Halo, selamat malam. Sus. Apa, Mat? Iya, buka kameranya. Anda pengikut pedofil kah? Waduh. Bukan saya pengikut Tuhan yang isap puting, Bang. Kena ginjal. Memang enak. Halo, Saudara Fahrun dari Katolik Protestan. Buka kamera. Silakan, Saudara Fahrun buka kamera. Saudara Christian buka kamera, silakan. Halo. Halo. Saudara, ya buka kameranya, Bang. Oke, gelap ini. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, Bang. Oke. Kata Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia enggak? Mana ayatnya yang mengatakan begitu? Hah? Yohanes 12 nomor 31. Gimana bunyinya, Pak? Dia mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman akan dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Iblis itu di Yesaya 14 nomor 15, iblis itu berada di dalam kubur. Di dunia orang mati, iblis itu katanya. Nah, dilemparkan keluar. Kata Yesus sekarang juga. Berarti gimana dong? Yang keluar dari kubur yang mengaku penguasa dunia itu siapa, Bang? Menurut Yesus. Menurut Yesus, sebentar. Yohanes berapa? Dul? Yohanes 12 nomor 31. Oke, bentar saya buka dulu kitabnya. Ya buka. Wah ternyata nggak ada ilmunya juga ini. Jangankan diriku. Bentar, Dul. Iya, silakan Pir. Waduh, bentar ini kok sulit. Yohanes Mana 12. Yohanes 12 31. Oke, Yohanes 12 31. Ya. Yohanes 12 31. Tenang aja ya. Enggak usah Iya. kesal-kesal. Iya, silakan. Bentar. Yohanes 12 31. Sekarang telah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepada. Terus menurut Abang Juma apa maksudnya itu? Iya, penguasa dunia yang dimaksud Yesus siapa? Penguasa dunia ini
Ya bisa ya, dikatakan iblis, bisa. Ya iblis. Dilemparkan keluar dari? Nggak ada, dari kubur nggak ada itu. Tapi iblisnya dimasukkan di mana? Menurut Yesaya, iblisnya itu dilemparkan ke alam kubur. Bahasa ini dulu. Jangan melompat ke Yesaya dulu. Ya, kan Anda bertanya di mana iblisnya? Iblisnya kan jelas dikatakan di dalam kitab Yesaya nomor 15. Sebaliknya ke dunia orang mati dibawa kubur, aku masukkan engkau, aku turunkan engkau, wahai iblis Lucifer bintang timur. Yohanes berapa? Yesaya berapa? Yesaya 14 nomor 15 sampai nomor 12 sampai nomor 15. Oke. Berarti ini kamu kaitkan dengan Yesaya ini ya? Iya, kan tertulis di situ kan itu nubuatannya jelas kan? Terus. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia, itu siapa? Tidak ada yang nulis mengaku, nggak ada. Yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa dunia, siapa itu? Menurut Yesus itu siapa? Penguasa dunia tadi siapa? Iblis. Nah, yang keluar dari kubur itu mengaku diberi kuasa dunia itu siapa? Iblis. Diberi kuasa dunia bisa. Tapi Tuhan juga bisa punya kuasa di dunia ini, bukan iblis saja. Yesus merujuk kepada iblis. Sekarang yang keluar dari kubur itu siapa? Keluar dari kubur menurut Yesaya itu dimasukkan dalam kubur adalah iblis. Oke, terus yang keluar? Nggak ada yang keluar kok. Ada yang keluar. Yang hari ketiga itu masa nggak keluar dari kubur itu? Nggak ada tulisan yang keluar. Yang keluar dari kubur itu siapa? Nggak ada tulisan keluar. Yang bangkit keluar dari kubur? Nggak ada tulisannya, mana keluar dari kubur. Kok ngarang tuh kamu? Jadi yang Anda sembah itu tidak keluar dari kubur? Iya, kemudian mati dan bangkit keluar dari kubur. Ketika dia bangkit keluar enggak? Iya, tapi tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Kok nggak ada hubungannya? Yesus mengatakan, sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan. Siapa penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Kamu kok pamer kebodohan atau junjung? Lah, ditanya kok malah nangis. Yesus itu tidak mengalami kematian. Jadi penguasa dunia itulah yang keluar dari kubur. Yang kamu sembah itu siapa? Yang kamu sembah? Yang saya sembah Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Itu siapa itu yang keluar dari kubur? Tuhan Yesus. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama penyesat itu siapa? Tidak tahu saya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi ya, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu siapa? Nggak tahu saya. Nah, itulah Yesus yang kau sembah. Itu Yesus yang kau sembah. Makanya ketika kamu ketemu Yesus nanti, Yesus akan mengusir kamu. Matius 7 nomor 22-23. Yesus akan mengusir kamu. Pada hari terakhir nanti banyak orang botak akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, masih mau aku datang besok? Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu sudah kamu putar balikan menurut otakmu. Oh enggak dong. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kutanya samamu dulu. Yang berseru kepada Yesus panggilan Tuhan itu siapa? Kalau Yesus mengatakan pada hari terakhir menyebut aku Tuhan, Tuhan, berarti Yesus siapa? Itu Tuhan, bukan Tuhan, itu Tuhan. Kamu tuh balik. Original teksnya di situ kurios.
Original teksnya kurios, bukan teos. Nah, percuma botak cilak, tapi tidak ada otak. Dia tidak mengatakan kemudian di sana bahwa kurios apa teos, tapi kurios. Kurios itu artinya tuan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian menyembah Yesus yang keluar dari kubur itu? Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kalian menyembah. Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, bunuhlah dia, salibkanlah dia. Nggak ada itu. Inilah anakku kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya nggak kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan dari kubur? Ayo, percaya nggak? Percaya, oke. Nah, berarti yang keluar dari kubur penguasa dunia itu siapa? Kalau dalam konteks kebangkitan Yesus, ya Yesus. Loh, berarti penyesat itu Yesus. Bukan. Yesus Lalu siapa? Tadi Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Berarti itu Yesus berbicara tentang iblis. Ya. Nah, berarti yang keluar dari kubur siapa? Yang keluar dari kubur siapa? Keluar dari kubur dalam konteks penyalipan. Nah, itu siapa? Konteks penyalipan Yesus, Itu siapa? ya, mati bangkit. Ya, dengarkan dulu ya. Iya. Kamu tadi ngomong Yesus ya, penguasa dunia ini sedang keluar dari kubur. Ini ucapan Yesus. Ya. Iya. Iya. Terus kamu tanya, yang keluar dari kubur siapa? Kalau dalam konteks, ya ini harus tahu konteksnya. Jangan kamu campur aduk ya, saya. Iya. Iya. Ya, kamu cantik loh juga. Buka masker lebih cantik nanti. Kepalamu kasih masker biar tidak kelihatan itu. Hati-hati keluar. Kamu kalau musim hujan jangan sampai keluar. Tumbuh rumput nanti kena hujan. Hutan yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Pala yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Jangan keluar nggak pakai topi kalau musim hujan, tumbuh rumput nanti. Oke? Ya, jadi menurut Yesus, penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa untuk menumbuhkan rambut kepala yang botak. Pergilah ke seluruh dunia, carilah orang botak, biar tumbuh rumput Jepang di kepalanya. Itu siapa itu? Masker tambah ganteng kamu nanti. Itu siapa? Itu siapa? Ayo. Sedangkan Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Wah, keren. Berarti yang mati itu bukan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Ayo. Jadi yang dibunuh oleh tentara Romawi ini siapa? Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku tidak akan mati. Lalu yang mati dibunuh orang Yahudi itu siapa? Ayo. Yesus. Hah? Yesus mengatakan, aku tidak. Yesus berkata, aku tidak akan mati. Ini temanya ngomong apa? Lompat-lompat itu. Lah, maksudku kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang keluar dari kubur yang mati itu siapa? Yesus Tuhan. Lah, Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tidak akan mati artinya juga. Apa? Mati artinya tidak. Ngarang cerita dasar penyembah makhluk kuburan. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Aku akan mengalahkan musuh-musuhku. Makanya yang disalib itu musuhnya, bukan dia. Dah. Sudah paham sampai situ? Paham. Nah gitu dong. Jadi masih mau menyembah ke orang yang keluar dari kubur? Masih? Oh, tetap. Sekali Yesus tetap Yesus. Penyembah sibilisis berarti. Karena Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Nah kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti dia tidak bangkit kan? Berarti dia mati dan bangkit. Ya, bagaimana tidak akan mati berarti mati? Dasar penyesat. Aku tidak akan mati kok ditambahin. Berarti dia mati dan bangkit. Cangkrik.
Itu mana? Benar-benar penyesat, penyesat betul-betul nyata penyesat itu ya. Dalilnya mengatakan Yesus tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 17, tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu siapa? Yesus. Halilintar. Bagaimana mungkin Yesus sementara Yesus mengatakan aku tidak akan bisa dibunuh. Yesus mengatakan aku tidak bisa dibunuh. Dalam ketuhanannya tidak bisa dibunuh. Ya buktinya dia berarti bukan dia yang mati. Mati Yesus. Udahlah. Kamu tahu ngapa tuh? Petrus mengatakan tubuhnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 33. 31, 32. Jasadnya tidak mengalami kematian. Yesusnya juga mengatakan, aku tidak akan mati. Tidak akan ada yang bisa membunuhku. Markus 9, 30, 31. Lalu anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Lalu setelah dibunuh dia bangkit pada hari ketiga. Itu siapa yang dibunuh, Bang? Yesus. Lah Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tapi berarti yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Siapa yang dikutuk Elohim? Yesus. Yesus rela dikutuk karena demi tembus dosa manusia. Dasar jangkrik, Yesus difitnah dikutuk. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Yang dikutuk itu iblis. Yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah iblis. Ayo, betul nggak? Yang dikutuk oleh Tuhan iblis atau Yesus? Cuma dikutuk. Ya, mulai putus asa dia, mulai dia. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Yang dikutuk iblis atau Yesus? Yesus ya Yesus katanya yang dikutuk. Betul dia melindungi neneknya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah iblis. Yohanes 8, 37 sampai 44. Kamu ingin Yesus disalib kan? Memang begitu kok, bukan ingin. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Itu kata Yesus. Berarti bukan dia yang disalib. Yang disalib itu iblis. Iblis kok disalib? Iya lah, mikir cuma aja loh. Lah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas adalah iblis. Di Matius 16 nomor 23, Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Ayo. Nggak ada perlawanan. Penyembah makhluk kuburan ini nggak ada perlawanan. Jadi saudara, ya, ketika kamu ditanya besok, siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus, penguasa iblis. Siapa penguasa iblis menurut Yesus? Sibilisisis. Berarti yang kau sembah adalah Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan Yesus. Yang adalah Sekali Yesus tetap. Yang adalah iblis. Kamu yang tahu Yesus. Nah, kata Yesus, yang keluar dari kubur kata Yesus itu adalah sibilisisis. Mau gimana? Saya tanya, kamu tahu tentang Yesus itu sumbernya dari mana? Dari Bible. Bible yang mana? Biblemu ini yang ada di tangan saya ini. Nih. Yang mana? Bible. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada di sini. Kamu ngomong tadi panjang lebar tentang Yesus, sumbernya dari mana? Bible. Perjanjian baru ya? Perjanjian baru, perjanjian lama. Yesus mengutip perjanjian lama, Paulus juga mengutip perjanjian lama. Jadi saya masuk ke perjanjian lama. Karena Paulus mengutip di situ, Paulus mengutipnya. Jadi aku harus pergi di kitabnya Yahudi. Karena itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Gitu. Terus kisah Yesus yang panjang lebar yang sering kamu keluarkan itu kamu ambil dari mana? Di sini.
Di sini. Yang mana perjanjian? Bible. Jangan sini mah. Kamu kok Perjanjian baru. ini baru. Oke, sudah ya. Udah. Nah, tanya. Perjanjian baru itu penulisnya siapa? Penulisnya itu kalau Lukas, asisten Paulus, Markus, asisten Paulus. Kalau Matius bukan murid Yesus, Yohanes juga bukan murid Yesus. Tidak ditahu siapa penulisnya. Oke. Apalagi? Nggak ada hubungannya Yesus dengan buku ini, nggak ada hubungannya Yesus. Yesus tidak tahu buku ini. Yesus juga tidak mengenal penulisnya siapa. Lucu. Ya iya dong. Ini bukan ajarannya Yesus, itu bukan dari sini. Tapi ini ditulis berasal dari ajaran Yesus yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang, gitu. Jadi Yesus mengajar bukan berdasarkan buku ini, kitab ini. Tetapi kitab ini berasal dari penyelidikan tentang Yesus, baru disusun sama orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus itu sendiri, gitu Bang. Yes, berarti Apa? Yang sekarang ini tidak layak sebagai sumber gitu ya? Maksudnya? Lah ya buku tadi loh. Kenapa? Karena ini bukan dari Yesus. Ya ini kan dari wartawan yang menceritakan itu. Sebagaimana saya baca surat kabar, ya saya percaya surat kabar itu tulisan wartawan, sama seperti ini. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Tapi catatan pewarta, orang yang mewartakan, kalau kita sekarang mengenalnya wartawan, gitu. Terus kamu tahu tentang Yesus dari mana? Dari wartawan itu? Iya, dari wartawan itu. Ini tulisannya. Loh, piye toh? Ya tulisannya. Sekarang begini ya. Kamu sudah istilahnya tulisan-tulisan dari perjanjian baru tentang Yesus itu, sumber penulisannya sudah kamu katakanlah, kamu mentahkan, kamu ragukan. Tapi anehnya juga sering bicara tentang Yesus dari sumber buku itu. Ya iya. Ya lucu. Nah terus saya mau bahas Yesus dari mana? Hah? Ya. Dari buku Tatang Sutarma? Hah? Dari buku Tatang Sutarma? Emang saya pengarang kayak kalian? Enggak dong. Sekarang saya tanya sama kalian. Dari mana kamu dapat ilmu Yesus itu memberikan contoh ibadah hari Minggu? Sementara tak ada di sini. Dari mana kau dapat contoh? Ayo, cepat. Aku tepuk ini palamu. Cepat. Jawab. Dari mana kau dapat ilmu? Buku apa yang kau baca untuk ibadah Minggu itu kau baca di mana? Ayo. Berdasarkan ya. Tampilkan kepalamu dulu. Kepalamu dulu sikit-sikit, kepalamu pinggir-pinggirnya saja, biar berfungsi otakmu. Di buku ini tidak ada. Di buku ini tidak ada ibadah Minggu. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada ibadah Minggu. Saya beritahu Juma dan kawan-kawannya ya, bahwa buku perjanjian baru itu Jum ya, itu penulisnya adalah orang-orang Kristen Jum. Iya tahu, siapa bilang orang Hindu? Lucu panjang lebar kok, kirain mau ngomong apa? Ya memang orang Kristen. Tapi bukan orang Yahudi, bukan murid Yesus, orang Kristen. Taunya aku. Dengarkan dulu, jangan ngomong aja kamu ya. Ya kamu dari tadi ngomong kok saya cuma respon. Enggak, saya ngomong belum selesai belum. Ya. Sekarang kamu sudah tahu ya, para penulis perjanjian baru yang menuliskan kisah Yesus ya, dari kelahiran, kematian, kebangkitan ke surga ya. Itu adalah orang-orang Kristen. Iya tahu. Ya, penulisnya. Nah, iya ya. Kalau sudah tahu, kenapa kamu membenturkan Yesus dengan Kristen? Loh, karena Yesus bukan orang Kristen. Karena Yesus tidak tahu buku ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak memberikan validasi kepada pengarangnya. Yesus tidak pernah mempromosikan buku ini. Ini ditulis oleh orang di luar dari ajaran Yesus. Bukan murid Yesus yang menulis ini. Makanya Yesus benturan dengan kalian. Karena Yesus di dalam buku ini bukan Kristen. Di dalam buku ini Yesus adalah Yudaism. Di dalam buku ini Yesus manusia, bukan Tuhan.
Makanya kalian ribut dengan Bible. Karena musuh terberatmu itu Bible. Paham sampai situ? Apa? Tidak, ya. Apa? Dengarkan Di dulu. mana di sini dikatakan bahwa Yesus minta disembah? Yesus tidak minta disembah. Lalu dari mana ilmunya kau menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Di dalam kisah itu banyak orang yang menyembah Yesus. Oh, berarti kamu pengikut orang itu. Kupikir pengikut Yesus. Siapa? Majus. Orang yang kerasukan setan di Markus, di kuburan, Markus 5. Atau di Lukas 8, orang kerasukan setan yang kau ikuti. Kalau Yesus itu menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi. Kau ikuti orang Majus, penyembah api yang datang menyembah Yesus, itu kamu ikuti. Katanya pengikut Yesus. Lucu juga kamu itu. Ikut Yesus atau ikut orang-orang itu? Ikut Ada Yesus. orang kerasukan setan menyembah Yesus. Nah, di mana Yesus menyembah Yesus? Kalau kau ikut Yesus. Kerasukan setan disembuhkan Yesus menyembah Yesus. Iya, setelah Yesus mengeluarkan setannya dari orang tersebut, masih nyembah Yesus nggak? Siapa orangnya? Iya, masih menyembah Yesus nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau dia masih menyembah Yesus? Pada saat dia kemasukan setan, baru dia menyembah Yesus. Ketika Yesusnya mengeluarkan setannya, dia nggak nyembah Yesus lagi. Jangan-jangan kamu nyembah Yesus karena kamu juga gila. Kerasukan setan. Hah? Karena yang keluar penguasa dunia itu adalah setan. Kalau di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Di data nomor 15-nya kau baca. Ketika dia sudah sembuh, dia tidak lagi menyembah Yesus. Sama seperti orang-orang mu'alaf. Orang mu'alaf itu ketika dia keluar dari Kristen, tidak lagi menyembah Yesus. Kamu masih menyembah Yesus. Jangan-jangan yang keluar dari kubur itu betul. Karena orang yang diceritakan dalam Lukas 8 dan Markus 5 itu orang yang selalu berada di kuburan. Selalu dikubur. Malam hari dia di kuburan. Di kuburan dia tidur, di kuburan bla 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 dan seterusnya. Akhirnya apa? Iblis keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, merasuki orang itu. Begitu lihat Yesus, dia mencontohkan orang-orang. Sembah Yesus yuk, Tuhankan Yesus yuk. Padahal itu adalah contoh dari iblis yang merasuki orang tadi. Kamu jadi pengikutnya. Halilintar. Ayo. Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Nggak ada. Ada nggak orang kerasukan setan menyembah Yesus? Ada. Nah sekarang kau ikut siapa? Orang kerasukan setan atau Yesus? Ikut Yesus. Yesus tidak menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Bukan kurang keras aja. Yesus menyembah kepada Tuhannya Musa. Yesus menyebutnya Elohim. Kamu menyembah kepada Tuhannya sang orang gila tadi. Orang tadi itu kenapa gila? Karena kerasukan setan. Ayo. Jangan-jangan aku ngomong sama setan. Saya ngomong dulu. Jadi kembali kepada tema, menurut Yesus yang keluar dari kubur penguasa dunia itu iblis. Bantah, silakan. Tetap pada pondasi, ya. Apa itu? Si Juma tahu tentang Yesus Dari Bible. dari Bible yang ditulis oleh orang-orang Kristen. Yes. Yes. Dengarkan dulu, Jum. Yes. Ngomong dengar ya. Yes. Kamu takut kebongkar kebodohanmu terus nyertos terus, saya gak suka itu. Saya tahu ini uang palsu. Saya tahu ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tahu kalau ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tidak ambil uang tetangga untuk diperiksa. Ini yang harus kuperiksa untuk mengetahui ini palsu atau tidak uang ini yang aku selidiki. Untuk mengetahui ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, dari kitab ini sendiri. Tahu Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, dari ini sendiri.
Tahu Yesus yang keluar dari kubur itu siapa? Dari buku ini sendiri. Paham? Pakai ini. Jangan cuma botak sembarang kau. Kau harus botak-botak berilmu. Jangan kau botak seks. Jangan botak seks kau. Botak berilmu. Bukan untuk ini sekali lagi kita kan santer dengan uang kan. Ini kita tahu ini uang palsu ini. Ini uang palsu dari mana kita bisa tahu? Dari uang ini sendiri kan? Betul nggak? Kamu mau mengetahui uang palsu itu kok kau pergi curi uangnya orang baru kau selidiki. Ngapain kau mencuri? Aku pingin buktikan uang saya yang di rumah itu palsu atau tidak. Kan koplak. Itu namanya botak licin. Otak licik itu namanya. Ini. Kalau kamu mau tahu semua, baca ini. Yang kau keluar dari kubur itu palsu atau asli, baca ini. Yesus itu Tuhan asli atau bukan, baca ini. Masa mau baca yang lain? Piye tuh mas, kapan sadarnya sih? Udah, Jun. Udah. Oke. Kamu kalau pengen tahu uang itu palsu atau asli, yang kau selidiki uangnya siapa? Gak usah ngomong uang palsu. Kamu yang palsu. Malu kau kan? Malu. Kalau kau mau tahu Yesus itu Tuhan palsu atau Tuhan asli, baca ini. Karena di sini yang beritakan tentang Yesus. Bukan di buku-buku yang lain, buku Tatang Sutarma. Pakai ilmu apa sih, Bang? Kenapa saya keras? Kenapa saya keras kepada Anda? Kan Anda pakai fotoku yang ganteng itu tadi. Biarpun saya itu kayak bopak, tapi kan saya nggak botak. Ya kan? Buka maskermu juga. Ya, meskipun saya tidak punya gigi, betul saya giginya 5 di depan tak ada, betul. Tapi kan aku nggak botak. Nggak apa-apa. Ganteng botak. Ganteng botak. Oh, licin anak bayi gampang. Kamu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus gondrong, kamu botak. Kamu pakai fotoku jadi foto profil gitu kenapa? Kamu homreng. Hah? Kenapa aku pakai fotoku? Kenapa nggak bukan fotomu? Kamu nggak percaya diri? Atau fotonya emakmu aku pakai? Kenapa harus fotoku? Ayo. Hah? Kenapa harus pakai fotoku? Biar kau dikenal orang. Biar kau ditahu, oh berteman dengan artis. Oh berteman dengan orang terkenal. Mau pansos kau. Udah kau kembali. Siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus yang keluar dari kubur siapa? Sudah beres tadi ya. Tuhan Yesus. Itu Tuhanmu yang kuanggap Yesus. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Udah kalau mau nangis ke gereja, Bang. Abang kalau mau menangis di gereja aja. Udah, yang penting kamu sudah dibalbalin. Udah kau sadar kan? Kau renungkan aja tuh. Kau renungkan, kenapa saya agak keras samamu? Karena kau pakai fotoku. Sudah jelek dipamer lagi. Kalau ganteng gak apa-apa. Orangnya saja pakai masker kok, biar gak ketahuan. Malah kau pamer fotoku. Kan kurang ajar, gak izin lagi. Itu pelanggaran. Jelek-jelek aja, biarin aja. Ngapain kau sibuk pamer kejelekannya orang? Mak baga-baga, betul. Halo, selamatkan malam, saudara Star Tampu Bolon. Buka kameranya, Bang. Malam cuma. Malam. Kamera dibuka. Nah, itu bagus. Takutnya yang satu nanti lagi. Buka kameranya, kena tangkap pula kita, Bang. Siapa yang mau tangkap? Kalau ada nanti permasalahan. Ya, kenapa mau bermasalah? Kenapa mau bermasalah? Bicara pakai data. Jangan menghujat. Itu. Kenapa takut? Macam kalian ini dalam masa penjajahan. Kan sudah nggak ada belang kita. Kita udah merdeka, Bang. Buka kamera aja, nggak apa-apa. Karena susah nanti. Kenapa susah? Susah. Maksudnya salah tangkap gitu kayak Tapi Yesus. bisa seperti ini enggak? Kalau nggak bisa, mungkin saya turun. Ya udah turun aja, Bang. Mumpung masih ada satu teman kita ini. Ah, kan gitu. Keren. Tepuk tangan buat teman kita. Iya. Gimana, Bang J?
Sehat Bang? Sehat-sehat Bang. Sehat. Maaf Oke. ya, aku tidak bisa buka ini ya. Nggak apa-apa, begitu aja nggak apa-apa. Saya juga Bang, saya juga. Oke, kita mulai diskusinya. Mungkin Abang sudah tahu tadi permasalahannya. Kalau di dalam agama kami Bang, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah ke langit, tidak mengalami kematian. Beliau tidak terjamah oleh orang-orang kafir, tidak dianiaya, tidak ditampar, tidak ditonjok dan bla bla bla, apalagi sampai mati. Nah, yang ayam. Aduh. Naik lagi Bang, naik lagi. Mungkin salah tekan kali Abang kita tadi. Naik. Abangku sayang, yang adalah Tuhannya sendiri. Halo saudara, living, yang penjual karpet ini kah? Yang penjual karpet kah ini? Living penghujat penjual karpet kah? Halo? Ada itu yang penjual karpet yang suka menghujat, yang asistennya Lina, siapa? Asistennya bukan Agatha, yang satu siapa namanya itu? Yang muka kotak siapa namanya? Naik, jangan lalot, jangan lemot, harus cerdas. Jangan kayak Rames, udah buka kamera, sok paten, tapi gak nyambung, data yang disampaikan gak nyambung. Udah bicaranya lalot. Halo, selamat malam saudara Herman. Halo Bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Ya, salam kenal aja Bang. Siap. Dari sekte mana? Dari ini. Hah? Uni Soviet. Dari Pandeglang, Banten. Oh, Katolik atau Protestan? Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam Bang Juma. Ya. Buka kamera. Sebentar. Silakan. Lagi gelap soalnya di sawah. Di sawah. Gimana? Kok mati sih? Buka aja. Oke. Nah, gitu dong. Jadi apa yang saya baru naik Bang Zuma, belum dengar apa yang lagi dibahas ini. Iya, dari Katolik apa Protestan? Aku Protestan Bang Zuma, baru juga di Protestan. Sebelumnya di mana? Pernah menjadi terlahir di Buddha, tapi pernah di Muslim juga, dan sekarang saya di Protestan. Oke. Tapi pernah belajar Bible kan? Pernah dong. Membaca sudah. Artinya kalau sudah banyak agama yang pernah dianut dan belajar berarti yang terakhir itulah yang terbaik. Artinya proses belajarnya mantap, berarti kan ya, kan gitu. Benar kan Dek? Betul. Bentar saya nyalain kamera, nyalain lampu dulu. Nyalakan lampu dulu. Iya, siap. Nggak sopan kayaknya. Siap. Iya, gimana Bang Juna? Boleh dibuka di Mazmur 118, boleh? Mazmur 118. Sebentar Bang Juma. Silakan. Mazmur 118 ayat berapa? Coba di data nomor dua-duanya. Saya penasaran aja sih. Batu yang dibuang oleh bangun-bangunan akan menjadi batu penjuru. Apakah itu benar? Iya, itu siapa menurut Ade ini? Bentar. Baca di Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba.
Berarti adik ini jarang baca Bible. Orang kalau sering baca Bible itu langsung tahu, Dek. Iya, makanya kita baru memperdalami juga Bang Juma. Iya, coba ini, Dek. Coba baca tadi di situ dikatakan batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, kan? Boleh baca Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Pakai handphone satu lagi dia. Siap. Nah gitu dong. Ini kamu lagi dinas? Iya Bang Juma. Oh. Kisah Para Rasul berapa? 11 ayat? 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang kita baca tadi itu siapa? Di Mazmur. Jadi dari Kisah Para Rasul ini merujuk kepada Yesus. Berarti yang di Mazmur tadi itu siapa? Yang dimaksud batu penjuru? Yesus ya? Yesus. Oke. Boleh buka Lukas 24 nomor 44? Lukas 24 nomor 44. Lukas 22 ayat 44 berisi perkataan 24 deh, 24. Lukas 24. Iya, nomor 44 kan, ayat 44 kan? Dari Lukas 24. Lukas 24 nomor 44. Halo? Halo? Saudara Frankie? Halo? Frankie? Halo? Halo? Waduh. Gimana dong teman-teman? Kacau. Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku assalamualaikum ke Kristen ya kan? Ya. Apa yang membuat Islam itu bagus, Pak Ustadz? Islam menghargai Yesus dan menghormati Yesus, tidak mendudukkan Yesus itu seperti yang ada di dalam kuburan. Lanjut, saudara, siapa namanya ini? Wang Cimflong. Wang Cimflong. Halo? Wang Cimflong. Halo. Ya. Ya, selamat malam. Malam. Ya. Dari Katolik? Katolik benar. Katolik. Masih sampai ya, ha? Ya lanjut pembahasannya apa? Masih pengacung, ha? Oke? Ya. Macam pengacung, ha? Halo? Halo, iya. Ya, wancing pengacung, ha? Ngomong apa iki? Markus 16 nomor 16, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Belum bisa? Belum mengerti bahasa saya tadi?
Belum percaya berarti. Oke. Anda belum termasuk orang percaya. Nah, di sini ada tema siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Maksudnya gimana? Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itu gini ya, tapi ini pemahaman saya, menurut saya sih itu bukan keluar dari kubur ya, karena bangkit menurut saya yang saya tahu bukan keluar dari kubur. Hah? Jadi ketika dia bangkit dia keluar dari mana? Bukan keluar. Tapi paham nggak sih arti Pak bangkit? Iya, kan bangkit dulu nih. Ini kan baring, bos, baring. Bangkit, wang. Ketika dia bangkit, kan dia jalan keluar kemana dia? Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Atau gimana? Bangkit gimana maksudnya? Bangkitnya gimana? Begini, habis itu begini, mutar-mutar ke sana. Ya tetap aja keluar kan dari kubur. Maka pertanyaan saya, siapa yang keluar dari kubur? Manusia atau apa? Yang keluar dari kubur itu siapa, Bang? Yesus. Iya, Yesus. Ya. Itu apa? Manusia atau Tuhan? Jadi gini, pemahaman saya emang ya, pemahaman Iya. saya. Ketika dia jadi manusia itu, memang dia manusia. Ketika dia udah meninggal, rohnya itu bukan lagi dia itu udah menjadi gimana ya, sulit juga ceritanya juga. Soalnya saya nggak ada buku juga di sini. Ya. Jadi yang diajarkan di gereja apa? Enggak. Tolong teman-teman yang ada 8.000 lebih di follow akun kita nih ya. Di follow supaya nggak masuk di suma yang lain. Bisa buka kamera nggak? Oh, sulit. Buka kamera aja, biar saya bantu. Buka kamera aja, Dek. Masa kau disaingi sama saya orang jelek bisa buka kamera? Halo, selamat malam, Bang Sitohang. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Nah, Oke. gitu. Ganteng abangku ini, Masya Allah. Ya, Bang Juma juga ganteng juga nya. Siap. Abang lulusan STT kayaknya ini. Oh, bukan, Bang. Saya hanya SMA. Oh, syukurlah. Iya, dan saya tidak ada jabatan apa-apa di gereja. Oke. Ya. Oke. Iya, Bang. Oke. Bisa kita diskusi di luar tema yang ada, Bang? Tadi penonton kita, netizen kita minta tema ini. Tema apa yang Abang mau ajukan? Mengenai surat An-Nisa ayat 100, iya ayat 157 itu. 157, boleh? Iya. Silakan. Di Alkitab kan ditulis bahwa sekarang kita harus samakan dulu persepsi kita. Apakah Isa yang di Quran, apakah Yesus yang di Alkitab? Jadi kalau ternyata pandangan Abang berbeda, berarti tidak ada pertemuan untuk diskusinya. Tetapi kalau Isa di Quran itu adalah Yesus di Alkitab, ya mari kita diskusi gitu loh. Iya, silakan Bang, silakan. Oke. Yang pertama,
saya berpikir hikmatnya Allah yang di Al-Quran itu bagaimana ya? Pemikiran saya begini, Bang. Siap. Kalau memang Isa bisa diangkat langsung, mengapa dia harus membuat orang terbunuh dengan jalan wajahnya diserupakan dengan Isa sehingga terbunuh? Kalau toh Isa diangkat, kalau udah diangkat kan nggak bisa dibunuh. Kenapa harus menyerupakan wajah orang wajah Isa dengan orang lain? Nah, gitu Bang. Oke, saya tepuk tangan buat abang ya. Iya. Jadi gini abangku, ya. Antara Bible ya. dan Al-Quran, nih ini kitab kita ini tidak ditulis sesaman. Ini duluan. Iya, betul. Berarti kejadian sudah terjadi kan? Iya. Barulah Al-Quran menceritakan. Jadi bukan Al-Quran menjadikan keadaan itu seperti itu, tapi keadaan itu memang begitu, lalu kemudian ditorehkan dalam Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran mengatakan bal rafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima? Orang-orang pada saat itu berupaya membunuh Yesus. Iya. Berupaya membunuh Nabi Isa kalau dalam pandangan kami. Iya. Isa itu orang benar. Isa itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dia mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Orang-orang Israel berupaya untuk membunuhnya. Ya. Nah, beliau ingin disalib. Ya. Sementara kaidah yang disalib itu adalah orang jahat. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri karena di dalam kitabnya Yahudi juga mengatakan itu. Nah, orang jahat inilah yang disalib. Nabi Isa ketika mau ditangkap, ingin dibunuh oleh orang jahat, Allah mengangkatnya kemudian. Ya. Lalu yang disalib adalah orang jahat. Apa yang salah di situ, Bang? Apa yang salah ketika orang jahat yang disalib? Oke. Orang jahat yang disalib. Iya, Ulangan 21, 22, 23. Bisakah Bang Juma tunjukkan dalil ayat Qur'annya? Siapa yang disalibkan itu, yang diserupakan wajahnya dengan Isa sehingga terbunuh itu? Oke, sekali lagi saya katakan Bang ya, bahwasanya Al-Quran ditulis bukan pada saat kejadian. Al-Quran ditulis setelah kejadian. Ini juga setelah kejadian. Nah, jadi ketika Al-Quran dituliskan, itu sudah ada tuduhan. Ada tuduhan dari orang-orang sana bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Itu tuduhan. Datanglah Al-Quran menyangga. Tidak, bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait siapa? Tidak diterangkan oleh Al-Quran. Yang pasti Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan. Nah, saudara mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Kalau Yesus yang orang benar ini yang disalib, bukan. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Jadi jelasnya satu, bahwa tidak ada dalil Al-Quran siapa yang disalibkan jadinya, Bang ya. Tapi Nabi Isa disebutkan tidak disalib. Iya, tidak disalib. Yang jadi disalibkan itu adalah orang yang wajahnya dimiripkan dengan Isa sehingga dia terbunuh. Mereka penjahat. Tetapi tidak ada dalil Quran siapa itu orangnya. Tapi yang menggantikan itu penjahat, Bang. Sekarang pertanyaan saya balik ke Abang. Boleh ya? Boleh, Bang ya? Boleh, Bang. Boleh. Menurut kitab saudara, hukuman salib itu untuk orang benar atau untuk orang jahat? Hukuman salib. Pokoknya orang yang bersalah, orang jahat atau orang benar yang disalib? Orang jahat lah. Orang jahat.
Yesus itu orang jahat, Bang? Begini, Bang, enggak, jawab dulu. Yesus itu orang jahat? Dalam pandangan orang Yahudi, Yesus itu orang jahat. Menurut Abang, Yesus itu jahat? Ya. Kenapa harus pandangan saya, bukan saya yang mau menyalibkan? Enggak, saya tanya dulu. Yang disalib itu orang benar atau orang jahat? Kata Abang, orang jahat. Sekarang saya tanya, Yesus itu jahat tidak? Jahat dalam pandangan orang yang mau menyalibkan. Menurut Tuhan jahat tidak? Bukan. Nah, Tuhan bukan Tuhan yang menyalibkan dia. Sabar dulu, memang bukan. Yang menyalibkan itu adalah orang Romawi. Saya paham. Atas tuduhan ahli Taurat. Ada peringatan ahli hukum Taurat. Oke, baik. Mengapa Yesus dianggap jahat? Karena pengakuan dia telah menyamakan. Di mute kan Bang? Karena Abang berbicara tidak ada hentinya. Dengarkan saya. Menurut Tuhan, Yesus itu jahat atau tidak? Tidak jahat. Yesus tidak jahat. Hukuman salib itu menurut Tuhan untuk orang jahat atau orang baik? Orang jahat. Nah, ketika kemudian orang baik ini ingin disalib, apa tindakan Tuhan? Yang menyalib itu justru penyaliban itu adalah rancangan Allah. Oh, berarti supaya manusia selamat. Oh, berarti yang disalib ini orang benar. Orang benar. Tadi katanya salib itu untuk orang jahat. Orang benar. Oh, di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya salib itu untuk orang benar? Tetapi dalam pandangan orang-orang hukum ahli Taurat, Yesus itu orang jahat. Nah, sekarang mana dalilnya? Pengakuan Yesus bahwa dia menyamai Allah. Nah, sekarang mana dalilnya dari Tuhan boleh membunuh orang benar, boleh menyalib orang benar, itu dalilnya di mana? Justru inilah firman Tuhan, Bang Juma, di mana Alkitab dalilnya? ya. Mana. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia merelakan anak yang tunggal. Kok merelakan? Supaya dari mana Anda mendapatkan kata merelakan? Mengaruniakan. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya disalib. Supaya disalib. Setiap orang, kirain disalib. Ya, dengan jalan salib. Di mana dalilnya? Ya, di mana dalilnya? Banyak itu di Alkitab. Silakan satu aja. Di mana dalilnya Tuhan menganugerahkan anaknya supaya disalib? Mana dalilnya? Kristen. Kalau bukan Kristen tak ngibul. Mana dalilnya? Tuhan menganugerahkan anaknya untuk disalib, itu mana dalil? Ya, kebetulan saya sekarang nggak bawa Alkitab, hanya HP ini. Nah, Yesus, Bang. Jadi Injil itu Anda ngomong kayak orang pintar dengan salib. Abang itu ngomong kayak orang pintar. Saya memang bukan pintar. Iya, makanya kalau ngomong itu jangan sok paten, Bang. Kalau ternyata nggak paham. Nah, Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Boleh nggak dibunuh orang benar? Boleh nggak dibunuh Yesus menurut Tuhan? Justru karena orang Yahudi, ahli-ahli Taurat tadi, Bang, yang menuduh Yesus itu orang jahat. Ya, makanya aku bilang boleh tidak membunuh orang yang benar menurut Tuhan nih, menurut Tuhan boleh nggak?
Ya pokoknya ya itulah. Ayo bang. Nah ayo, bang. sekarang yang perlu kita pikirkan. Boleh nggak membunuh orang benar menurut Tuhan? Itu dulu selesaikan. Supaya lari ke Al-Quran surah An-Nisa. Ternyata orang benar ketika ingin disalibkan Tuhan turun tangan. Orang benar untuk orang yang tidak benar. Ya, boleh nggak itu. dibunuh? Boleh nggak disalibkan orang yang benar? Menurut Tuhan. Menurut Tuhan, boleh nggak? Ya, Yesus itu kan akhirnya jadi nggak benar. Karena minta ampun. Yesus karena dosa-dosa manusia. Alamak. Ajaran dari mana itu? Ajaran dari mana? Perhatikan Bang Galatia 3 Aduh, ayat 13. dari Paulus. Itu Paulus yang mengajarkan. Saya minta Tuhan yang mengutus Yesus mengatakan boleh nggak membunuh orang yang benar. Itu dulu. Di Alkitab itu bukan semuanya harus perkataan nggak bisa dong. Tuhan. Anda membawa Al-Quran, saudara. Apa gunanya nabi? Apa gunanya rasul? Saudara, tadi Anda membawa Al-Quran surah An-Nisa. Kenapa digantikan? Saya balik nanya. Kenapa dia digantikan? Karena dia orang benar. Anda nantang itu kan? Sekarang Anda buktikan Tuhan yang menyelamatkan Yesus dari penyaliban itu mengizinkan tidak membunuh orang yang benar? Mengizinkan tidak? Ngomong apa? Ngomong. Tuhan mengizinkan